Halo, saya Wasil Mawardi dari UPPBJ Bandung. Di sini saya akan membuat sebuah program sederhana menggunakan operator statement if else dengan kasus berikut. Jadi ada sebuah perusahaan dengan ada tiga golongan karyawan, yaitu golongan A gajinya 5 juta, golongan B 6.500.000, dan golongan terakhir C 9.500.000. Dari ketiga golongan tersebut, jika mereka lembur, maka hitungan gaji lemburnya sebagai berikut. 1 jam lembur, maka gajinya 30% dari gaji pokok, 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 34% dari gaji pokok, dan 4 jam 36%. Lalu yang terakhir, jika lebih dari sama dengan 5 jam lembur, maka gajinya 38% dari gaji pokok. Nah, pada hasil akhirnya nanti akan menampilkan total gaji karyawan tersebut, yaitu gaji golongan dan gaji lembur. Oke, langsung saja di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini saya akan menggunakan NetBeans ya. Jadi pertama-tama kita akan membuat projectnya terlebih dahulu. Ini next. Kita buat namakan misalkan tugas 1 gaji. Nah, ini klik finish saja. Nah, untuk di NetBeans nanti akan otomatis dibuatkan kelas dan functionnya seperti ini. Jadi ada kelasnya tugas gaji, tugas 1 gaji, lalu ada main of class, main of functionnya itu main, lalu ini ada otomatis system out print ln hello world gitu. Jika dijalankan, saya ubah dulu layoutnya ke bawah. Ini akan ada muncul hello world. Nah, lanjut. Pertama-tama kita akan import terlebih dahulu sebuah package atau library yang dimana nanti fungsinya untuk mengambil input dari pengguna, yaitu scanner. Jadi kita import di paling atas, import java.util, kita cari scanner. Nah, ini scanner, jangan lupa titik koma. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita untuk membaca inputan scanner ini kita inisiasikan terlebih dahulu. Eh, untuk inputannya seperti berikut, scannernya dengan nama misalkan scanner. Nah, ini ambil dari kelas yang ada di library tersebut, berarti scanner system dot in ya, dot in ya. Oke, jangan lupa titik koma. Setelah diinisiasikan scannernya, langkah kedua kita akan buat program ini untuk meminta input golongan karyawan. Nah, kita buat perintahnya terlebih dahulu. Jadi agar memudahkan user apa yang akan harus dilakukan, kita akan buat sistem printout-nya terlebih dahulu untuk menginstruksikan apa yang akan dilakukan oleh user. System.out.print print. Silakan masukkan golongan. Nah, jadi setelah memasukkan golongan, oh ya, kita buat opsi aja agar lebih mudah. Silakan masukkan golongan Anda. Misalnya tadi ada 3 golongan, A atau B atau C. Nah, baru di sini inisiasikan untuk kode untuk menerima inputan dari user. Nah, kita akan menggunakan scanner tadi. Nah, tapi untuk scanner tadi kita akan tampung dalam sebuah variabel. Nah, ini karena inputannya nantinya ABCD berarti string, maka kita akan menggunakan tipe variabel char dengan nama misalkan golongan. Golongan ini kita ngambil dari scannernya, scanner.next. Nah, ini next ini untuk membaca input string, dan kemudian kita akan ubah dari inputan tersebut jadi to uppercase agar uh, otomatis menggunakan kapital ya. Jadi yang diinputkan oleh user itu misalkan A kecil, B kecil, atau C kecil. Ketika masuk dalam scanner dalam variabel ini, maka akan otomatis diubah menjadi huruf besar atau uppercase agar memudahkan
nantinya ketika if else condition ya gitu. Kita ambil menggunakan carat untuk mengambil indeks ke 0 gitu. Jadi ini indeks ke 0, jadi misalkan inputnya AC, jadi yang dipanggilnya tetap A aja gitu. Oke, kita testing terlebih dahulu untuk menampilkan apakah golongan tersebut ada atau tidak. Golongan Anda, golongan. Kita jalankan running. Ini ada input terlebih dahulu, kita coba input A. Nah, ini golongan Anda A. Oke, ini sudah ada dan sudah masuk. Ini selanjutnya kita akan membuat menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang tadi diinputkan ya. Jadi kita akan membuat dengan if else statement, tapi sebelum itu kita akan inisiasi terlebih dahulu gaji pokok awalnya gitu. Kita menggunakan, karena gaji pokok itu integer atau bilangan, kita akan menggunakan double ya, untuk agar lebih aman menggunakan double. Gaji pokok awalnya kita inisiasi 0, lalu kita akan membuat if else di sini. If jika golongan sama dengan A, seperti ini ya, karena string jadi sama dengan string A, maka gaji pokoknya berarti tadi itu kita lihat terlebih dahulu, gaji pokoknya 5 juta, gaji B6 golongan B6 juta 500, dan terakhir golongan C 9 juta 500. Oke, kita lanjutkan di NetBeans. Gaji pokoknya berarti tadi 5 juta ya. Seperti ini. Dan jika bukan golongan A, maka masuk ada pengecekan else if lagi apakah golongan sama dengan B. Jika golongan B, maka gaji pokoknya tadi 6.500 ya. 6 juta 23. Oke, seperti ini. Lalu jika golongan sama dengan C, maka gaji pokoknya berarti yang terakhir tadi 9.500 ya. 23. Oke. Dan jika bukan dari bagian A atau B atau C, kita akan informasikan dengan menggunakan sistem print out seperti ini. Kita akan tampilkan golongan yang Anda input tidak valid. Kita akan return untuk menghentikan semua proses yang ada. Jadi kita akan stop di sini untuk jika kondisinya bukan yang ada dalam sebuah golongan tersebut, bukan dalam kondisi A atau B atau C gitu. Kita akan tampilkan terlebih dahulu untuk melihat apakah kode ini berhasil. Golongan Anda kita tampilkan seperti ini. Golongan ini dari variabel tadi, golongan di atas yang diinputkan oleh user, ditambah golongan Anda, lalu gaji Anda berarti gaji yang tadi hasil gaji pokok dengan kondisi ABC itu ya. RP misalkan gaji pokok ini kita jalankan. Nah, di sini kita ada input terlebih dahulu. Silakan masukkan golongan Anda A, B, B atau C. Kita masukkan misalkan A 5 juta. Nah, ini golongan Anda A, gaji Anda 5 juta. Oke. Ini udah sesuai. Lanjut, kita akan membuat menentukan gaji pokok. Kita akan membuat jumlah jam lembur ya. Tadi untuk kasus pertama kita akan menampilkan golongan A, B, C. Lalu yang kasus kedua kita akan menentukan inputan lembur. Jika 1 jam maka 30% dari gaji. Lalu yang terakhir kita akan jumlahkan gaji golongan dan gaji lembur. Oke. Jadi di sini kita membutuhkan inputan kembali untuk apa yang akan diisi oleh user. Jadi hitungan jam. Jadi
user tersebut atau karyawan tersebut lemburnya berapa jam gitu untuk menentukan nantinya if else-nya. Jadi seperti tadi kita buat inputan seperti ini. Kita pakai pembatas seperti ini agar bagus ya. Oke, print ln. ln. Seperti ini aja biar untuk membatasi. Nah, ini untuk printnya silakan masukkan jumlah jamnya, jumlah jam lembur Anda. Nah, sama seperti tadi kita akan menggunakan scanner inputan. Nah, yang bedanya kita akan menginput dengan tipe data number atau angka ya. Nah, ini untuk penampung variabelnya kita menggunakan integer jam lembur. Nah, jam lembur ini sama seperti tadi ngambil dari scanner. Nah, ini yang beda karena untuk inputan integer ini kita inisiasikan dengan next biasa kalau string next biasa, tapi kalau integer kita inisiasikan dengan next in ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Lalu setelah itu kita akan menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur yang dimasukkan tadi pada inputan ini ya. Nah, untuk kondisi inputan gaji lembur kita buat inisiasi variabel pertama. Jadi gaji lemburnya misalkan menggunakan double sama seperti tadi, gaji lembur awalnya 0. Lalu kita buat kondisi jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lemburnya berarti gaji pokok dikali tadi kita lihat soalnya lagi. Tadi gaji pokok berarti 30% dari gaji pokok. Nah, 30% itu berarti kalau desimalnya 0,30 ya. 0,30. Jadi gaji pokok dikali, nah karena di Java kita pakai titik 0,30. Lalu jika else if jika jam lemburnya sama dengan 2, maka gaji lemburnya tadi berarti gaji pokok dikali tadi berapa? 32%, 34, 36, 38. Oke, kelipatan 2 ya. Gaji pokok 0,32. 0,32. Lalu jika jam lembur 3 jam lembur, maka gaji lemburnya dengan gaji lemburnya gaji pokok dikali tadi 0,34. 34% berarti 0,34. Lalu else if lagi. Nah, ini sebenarnya bisa pakai karena ini kelipatan 2 ya. 2, 34, 36, 38. Ini sebenarnya bisa menggunakan algoritma dikali per 2 ini ya. Per 2 langkah gitu. Jika jam lemburnya 1 maka 30, jika jam lembur 2 berarti 30 ditambah 2 dan lain-lain. Tapi ini biar lebih simpel aja seperti ini. Jam lemburnya, jika jam lembur sama dengan 4 jam, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,36 ya, 36. Dan yang terakhir else if jam lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya gaji pokok dikali 0,38. Ini ada tipe, maaf. Oke. Dan jika bukan dari jam tersebut, maka misalkan yang di inputnya 0, jam lemburnya 0 atau -1 dan lain-lain,
kita akan tampilkan pesan error sama seperti tadi, seperti ini, sistem print out. Jumlah jam jumlah jumlah jam lembur Anda ini seperti ini. Oke. Kita akan tampilkan terlebih dahulu gaji lemburnya. Kita sama seperti tadi. Anda lembur jam lembur ya. Jam lembur. Jadi gaji lembur Anda HP gaji lembur. Kita akan tes terlebih dahulu. Jalankan. Nah, kita input terlebih dahulu. Di sini ada inputan. Masukkan golongan, misalnya golongan A. Golongan Anda gaji Anda 5 juta. Silakan masukkan jumlah jam lembur Anda, misalkan 2 jam. Nah, Anda lembur 2 jam, jadi gaji lembur Anda 1.600.000 gitu. Nah, sekarang untuk langkah terakhir kita akan tambahkan gaji pokok dan gaji lembur ya. Kita menggunakan buat variabel lagi seperti awal tadi, menggunakan double gaji total gitu ya. Gaji total gaji lah. Total gaji, misalnya namanya total gajinya awalnya 0. Maka ya langsung aja kita bisa pakai langsung seperti ini. Total gaji Anda berarti gaji pokok ditambah gaji lembur, bisa seperti ini ya. Nah, ini kita udah menampilkan total gaji dan gaji pokok. Nah, kita tampilkan aja langsung. Jumlah gaji Anda misalkan total gaji dengan total jam lembur. Total jam lembur berarti tadi jam lembur. Jumlah gaji Anda ini dengan total jam lembur seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini silakan masukkan golongan, misalkan golongannya A, gajinya 5 juta, golongan Anda A, gaji Anda 5 juta, lalu masukkan jumlah jam lembur, misalkan tadi 1 jam lemburnya misalnya 1 dulu, berarti 30% dari gaji pokok. Enter. Anda lembur 1 jam, jadi gaji lembur Anda 1.500.000 karena 30% dari 5 juta ya. Jumlah gaji Anda berarti 6.500.000 dengan total jam lembur 1 ya. Oke, nah ini udah selesai. Kita berhasil, kita review ulang untuk kodenya. Jadi di awal kita mempunyai kelasnya terlebih dahulu dengan nama tugas 1 gaji. Di dalamnya ini ada sebuah function main utama ya, utama main. Nah, ini ada scanner. Scanner ini diimport dari library scanner. Lalu pertama kita ada inputan scannernya terlebih dahulu. Jadi user akan bisa input. Lalu di sini ada inisiasi gaji pokok awal pertama. Ini ada if else condition jika golongan A B C D, A B C. Lalu di sini ada pengecekan inputan jam lembur. Lalu ini ada pengecekan gaji lembur yang mana akumulasi dari gaji pokok dikali dari 0,30, 32%, 34%, 36%, 38%. Lalu terakhir di sini ada total gaji, yaitu akumulasi dari total gaji pokok dan gaji lembur. Seperti itu kurang lebih untuk tugas praktikum kali ini. Saya Wasil Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.